Oke, jadi kita sebenarnya harus tahu dulu yang tadi penyebabnya apa. Kalau misalkan dari lahir dia sudah bengkok, kalau nggak diterapi, maka nanti kapasitas parunya itu akan lebih mengecil dan juga nanti organ dalamnya karena rongga dadanya itu lebih kecil karena dia bengkok ya dan muter, nanti juga mempengaruhi fungsi jantung dan parunya. Makanya itu untuk kami sebagai ortopedi itu harus terapi segera karena akan mempengaruhi fungsi jantung, paru dan organ dalam lainnya. Halo Mams, kita ketemu di Cerita Mam Enjo dan mungkin untuk Mams bertanya-tanya, kita ngobrolin apa ya kali ini bersama dokter? Hari ini Desi berada di Rumah Sakit Permata Depok dan pastinya akan ngobrolin sesuatu yang penting untuk kita simak bersama. Langsung saja kita sapa dokter kita hari ini, ada Dr. Albert Lesmana, spesialis bedah tulang. Halo dokter. Halo, selamat siang. Gimana kabarnya? Kabar baik. Lagi rame pasiennya? Lumayan ya, kita culik sebentar untuk ngobrol bersama Mams di sini ya. Dan pastinya kalau untuk Mams semua tuh selalu menunggu-nunggu nih topiknya tuh apa yang diobrolin karena biasanya terkait dengan perkembangan anak, perkembangan mama juga ya. Nah, kalau sekarang kita concernnya ini sih dok, sebetulnya kalau anak-anak nih selama pandemi katanya banyak yang mengalami keluhan. Nah, keluhan tulang belakang, ada yang skoliosis. Ini langsung aja nanya ya, kalau jumlah pasien dokter, anak-anak skoliosis itu cukup tinggi atau sama aja dari tahun ke tahun? Sebenarnya pada pasien yang periksa itu sekarang lebih sering ya, karena mereka lebih concern, mungkin gejalanya bukan karena pegel-pegel, cuman mereka lebih kosmetik. Kok bahu saya miring sebelah sih? Kok punggung saya nggak rata nih? Nah, nanti gejala pegel-pegelnya biasanya belakangan. Ya, kadang-kadang sering pegel sih, seperti itu. Nah, baru mereka ke dokter. Karena kadang-kadang memang yang skoliosis seperti itu jarang menyebabkan gejala. Nah, tentunya semasa pandemi dengan banyak di rumah, belajar online, ini selain banyak kasus yang jadi pada pakai kacamata, ini juga banyak kasus katanya, kok anakku jadi sering bungkuk ya, jadi sering miring. Ini ada juga kaitannya dengan kebiasaan duduk yang posturnya tidak tepat gitu dok? Oke, jadi menurut penelitian selama pandemi ini, keluhan nyeri pada pinggang dan juga pada leher itu meningkat, terutama pada anak-anak ya. Karena ya semuanya sekarang belajarnya online, yang anak-anak biasanya harusnya ke sekolah, tempat duduknya sudah di-set untuk ukuran anak-anak, sekarang harus belajar di rumah dengan meja dan kursi papa mamanya, dan juga pakai laptop papa mamanya, atau pada beberapa karena nggak ada laptop atau komputer, mereka pakai gadget, pakai HP. Nah, itu lebih sering lagi menyebabkan keluhan seperti itu. Nah, yang sering terjadi, apakah anak menjadi lebih bungkuk atau banyak juga yang menjadi miring? Sebetulnya mungkin ada kriterianya, skoliosis yang tipe apa gitu dok? Atau disebabkan dengan penyebab berbeda? Jadi kalau kita kita membicarakan tentang postur karena keluhan nyeri pada pinggang, pada punggung itu biasanya karena ototnya tegang atau muscle spasm. Kenapa? Karena posisi duduk waktu belajar, waktu online itu tidak ergonomis ya, tidak sesuai. Jadi sebenarnya prinsipnya adalah kita memakai prinsip 90-90-90. Jadi lutut itu 90 derajat, ditekuknya kaki, posisi pergelangan kaki juga 90 derajat, badan pun 90 derajat, dan juga aku langsung koreksi ya. Berasa disentil sama dokter. Dan juga pandangan mata itu harus sejajar dengan monitor. Itu biasanya bisa terjadi tidak seperti itu karena ya antara kursinya ketinggian atau mejanya terlalu rendah, akhirnya banyak yang membungkuk seperti ini. Terutama kalau pakai laptop ya, atau pakai handphone terutama. Jadi males kan harus taruh di meja gitu. Jadi kita nunduk terus liatin handphone sambil belajar. Nah, itu yang menyebabkan ototnya menjadi menegang dan akhirnya capek. Akhirnya menyebabkan sakit. Jadi kalau skoliosis itu dok ada perbedaannya nggak? Kriteria perbedaan skoliosis itu apa? Penyebabnya mungkin? Iya, jadi biasanya kita menentukan penyebabnya apa nih gitu. Sebenarnya kalau kriteria skoliosis sih berdasarkan
dari pemeriksaan fisik ya, sama nanti kita ronsen. Nah, kita untuk lihat derajatnya berapa. Tapi kita harus tahu dulu nih penyebabnya apa. Apakah ini ketahuannya dari lahir, dia lahir memang sudah bengkok, biasanya itu karena gangguan perkembangan ya, tulang belakang. Yang kedua, ada penyebab lain nggak? Apakah dari sarafnya salah satu sisinya mengalami kelumpuhan atau seperti itu, maka itu juga bisa menyebabkan skoliosis. Yang biasanya paling sering itu adalah pada saat masa pertumbuhan. Jadi biasanya pada remaja tuh, ya biasanya kalau wanita tuh setelah menstruasi, maka itu pertumbuhannya akan meningkat dengan pesat karena hormon pertumbuhannya muncul, ya. Nah, itu kadang-kadang terjadi ketidakseimbangan antara sisi kiri dan kanan, sehingga menyebabkan tulang belakangnya yang salah satu nih tumbuhnya lebih cepat, akhirnya dia bengkok dan berputar seperti itu. Nah, satu lagi yang bisa menyebabkan skoliosis juga karena adalah postur tubuh. Ya, jadi kalau misalkan anak itu kebiasaan duduknya salah, nggak ergonomis, misalkan dia lebih suka miring ke salah satu sisi, atau dia duduknya senderan gini, atau dia bungkuk terus seperti ini. Nah, ini juga bisa menyebabkan kelainan di tulang belakang postural seperti itu. Nah, biasanya kalau untuk anak-anak itu mereka selain nggak ngeh dengan tubuh sendiri, mereka juga nggak mengeluh, Dok. Ya, kadang-kadang tidak tahu bahwa itu skoliosis. Apakah memang belum tentu sakit ya kalau skoliosis itu? Ya, jadi skoliosis memang biasanya nggak menyebabkan keluhan. Keluhannya paling hanya pegel-pegel aja gitu. Tapi biasanya pada anak-anak dia akan lebih concern dengan penampilannya, terutama pada remaja gitu. Kok nggak sama sih nih, kok pundak saya naik sebelah, atau punggung saya kok kayaknya yang ini nonjol sebelah, miring seperti itu. Nah, baru habis itu mungkin dia akan cerita ke temannya atau ke orang tuanya. Nah, nanti bisa untuk konsul selanjutnya. Oke, kebiasaan tidur miring juga berpengaruh kah? Kalau tidur sih nggak terlalu ya, jadi lebih ke posisi duduk biasanya, gitu. Dok, kalau pada anak-anak tidak diterapi atau juga tidak ada bedah, bagaimana nih dok efeknya skoliosis pada anak? Oke, jadi kita sebenarnya harus tahu dulu yang tadi penyebabnya apa. Kalau misalkan dari lahir dia sudah bengkok, kalau nggak diterapi, maka nanti kapasitas parunya itu akan lebih mengecil, dan juga nanti organ dalamnya karena rongga dadanya itu lebih kecil karena dia bengkok ya dan muter, nanti juga mempengaruhi fungsi jantung dan parunya. Makanya itu untuk kami sebagai ortopedi itu harus terapi segera karena akan mempengaruhi fungsi jantung, paru, dan organ dalam lainnya. Ya, kalau pada remaja apabila tidak diterapi, maka itu setiap tahun derajat kelengkungan dari tulang belakangnya itu biasanya akan bertambah 1-2 derajat. Nah, makanya kalau sudah ditemukan pada usia 12 tahun, 13 tahun, kita tidak koreksi, maka nanti pada saat akhir pertumbuhan, tulangnya akan makin melengkung. Nah, kalau makin melengkung bagaimana? Maka gejala-gejala seperti sering pegel, lebih mudah capek. Nah, itu akan lebih sering terjadi karena terjadi ketidakseimbangan tarikan otot antara kiri dan kanan. Maka otot yang satu sisi kerjanya akan lebih berat, seperti itu. Nah, untuk anak-anak yang mengalami keluhan seperti ini, dok, apakah mereka masih boleh beraktivitas? Kalau misalnya memang nggak tahu, kayaknya pada cuek-cuek aja main bola, main sepeda. Tapi kalau misalnya sudah diketahui, kira-kira gimana nih aktivitasnya? Oke, jadi untuk aktivitas pada anak-anak yang mengalami skoliosis sebenarnya tidak ada batasan ya, tapi kita anjurkan untuk olahraganya yang non high impact gitu. Dan apabila dia sudah menggunakan brace seperti itu, ya untuk sementara mungkin olahraganya dibatasi jamnya karena brace-nya itu dianjurkan untuk dipakai 18-23 jam sehari. Betul, jadi memang lama dan nggak nyaman. Nah, kalau misalkan dia pakai brace terus olahraga yang cukup berat, maka yang pertama bisa lecet di tempat brace bersentuhan dengan baju atau kulitnya. Yang kedua, brace-nya bisa rusak. Yang ketiga ya
keringetan, nanti brace-nya jadi kotor seperti itu. Dan tidak optimal. Nggak optimal juga gerakannya. Jadi ya mungkin kalau mau olahraga dilepas dulu, biarkan beraktivitas, nanti dipakai lagi. Kalau dari dokter sendiri mungkin terapinya seperti apa ya dok untuk yang skoliosis pada anak-anak? Oke, jadi terapinya itu kita harus tentukan dulu penyebabnya apa, etiologinya. Nanti kita berangkat dari situ. Nah, untuk yang secara umum ya, yang biasa ditemukan pada remaja karena gangguan pertumbuhan tadi. Nah, itu biasanya kalau usianya masih dini, 10 tahun, 12 tahun, itu masih bisa dengan menggunakan brace atau penyangga. Nanti brace-nya itu akan di custom, akan diukur, disesuaikan dengan bentuk tubuh dan juga koreksinya. Nah, itu dipakainya memang harus cukup lama ya, sampai nanti dia pertumbuhannya juga sudah mulai di akhir masa pertumbuhan, seperti itu. Nah, kalau sudah terlambat gimana dok? Umur 20 baru ketahuan. Ya, biasanya pilihan terapinya adalah dengan pembedahan, seperti itu, untuk bisa meluruskan lagi. Kenapa? Ya, karena tulang belakangnya sudah rigid ya, atau kaku seperti itu. Jadi dengan brace tidak akan efektif untuk koreksinya. Seperti itu. Ini hal menarik juga ketika terlambat mengetahui, berarti kan mungkin ada juga kemungkinan calon mama baru tahu bahwa dia skoliosis nih dok, atau yang baru mau hamil. Ini gimana dok? Ya sebenarnya nggak apa-apa, kita bisa tangani keluhannya aja dulu ya, dengan misalkan gejalanya apa, nyeri pinggang karena ototnya kram atau pegel, ya kita tanganin itu. Tapi ya kita utamakan dengan kehamilannya dulu. Nggak apa-apa, nanti setelah kehamilannya selesai, baru nanti bisa berkonsultasi kembali. Dan juga kita harus lihat ada gejala lainnya nggak, atau hanya bentuknya saja seperti itu, hanya kosmetiknya saja. Seperti itu. Oke, ya karena katanya kalau skoliosis lalu hamil itu bisa makin parah karena memang sudah membawa perut yang cukup berat. Itu memang terjadi ya dok? Ya, bisa terjadi. Yang tidak mengalami skoliosis pun kalau hamil biasanya keluhan low back pain-nya atau nyeri pinggangnya itu juga meningkat karena dia membawa beban yang lebih berat. Jadi tulang belakang yang menopang bebannya yaitu bertambah. Ya, berarti dia butuh juga support dari otot-otot di sekitar tulang belakang. Makanya biasanya menyebabkan nyeri. Nah, biasanya bisa dibantu dengan support ya. Untuk kalau hamilnya sudah cukup besar, bisa pakai support seperti itu. Dan juga senam hamil itu juga bisa membantu untuk membuat ototnya lebih lentur ya, juga lebih kuat. Oke, untuk stretching mungkin bisa membantu dok, baik untuk ibu hamil atau juga anak-anak yang mengalami skoliosis. Stretching gimana? Oke, jadi untuk stretching mungkin pada anak-anak yang mengalami skoliosis, nanti stretchingnya mungkin akan lebih difokuskan pada satu sisi, sehingga diharapkan nanti bisa mengkoreksi atau menarik tulang belakangnya agar lebih lurus jadinya, seperti itu. Oke, nah ini untuk yang tidak hamil, sedang tidak hamil, itu biasanya kan suka diketek-ketek gitu dong. Itu emang enak banget sih, tapi ngaruh nggak nih sama kesehatan tulang punggung atau juga apakah itu menjadi salah satu penyebab skoliosis yang suka ketek-ketek gitu, Mam? Oh, kalau ketek-ketek sih sampai saat ini belum ada ya, belum ada yang meneliti atau menyatakan bahwa itu bisa menyebabkan skoliosis. Ya kalau buat saya, kita stretching seperti biasa pun, kalau memang stretchingnya cukup, itu juga akan bunyi sendiri gitu. Jadi tidak perlu disengaja dikeretak-keretak seperti itu. Nah itu karena hanya meregangkan dari kapsul sendi. Jadi di tulang belakang pun ada sendi ya, antara satu tulang belakang dengan tulang belakang yang lain, dia memang bersendi juga di belakang. Yaitu kalau kita stretch, yaitu dia akan kadang-kadang bunyi gitu karena gasnya atau udaranya tuh keluar ya, sehingga kita bunyi dengarnya keretak-keretak seperti itu. Oke, karena aku melihat sendiri anakku kalau misalnya sudah lama dia duduk lalu dia tegakin suka bunyi tuh dok, krek gitu. Cuman kan tetap agak khawatir ya, walaupun itu mungkin tidak terlalu membahayakan, tapi memang agak khawatir.
khawatir. Tapi kalau aku sendiri yang begitu kayaknya sih rasanya enak. Ya memang itu nyaman sih kalau dikretek seperti itu. Ya karena kan artinya kapsul dari sendinya itu, pembungkus sendinya tuh meregang gitu. Itu yang menimbulkan rasa nyaman sebenarnya. Yang kenapa banyak orang suka dikretek seperti itu. Tapi itu nggak berbahaya sih. Selama tidak ada gejala neurologis ya, seperti kesemutan atau kakinya tuh salah satunya bisa mati rasa atau mengalami kelemahan. Selama nggak ada, hanya karena dari stretching, itu aman-aman aja. Oke. Nah mungkin untuk anak-anak yang sekarang juga sebagian kembali belajar online di rumah atau juga orang tuanya yang kembali WFH, mungkin ada saran dari dokter berapa lama sih batas untuk kita duduk statis dan berapa lama sekali kita harus istirahat atau stretching untuk menghindari keluhan pada tulang belakang? Oke, jadi yang dianjurkan memang biasanya setiap 1 jam itu kita harus istirahat kurang lebih 10-15 menit. Nah, dalam 10-15 menit itu yang bisa kita lakukan jalan-jalan di sekitar, kalau di kantor ya di sekitar kantor, kalau di ruangan ya jalan ke ruang tamu atau ke kamar mandi. Yang kedua yang bisa dilakukan adalah stretching ya. Stretching mulai dari otot-otot di leher seperti ini, otot bahu, dan juga otot pinggang, juga sampai ke kaki, seperti itu. Oke, nah satu pertanyaan mungkin ya. Ransel yang berat, ini pengaruh nggak dok untuk tulang belakang? Kembali ke sekolah, bukunya banyak, ranselnya berat. Kalau ransel itu sebenarnya saya nggak anjurin kalau lebih dari 7 kilo ya, mungkin untuk orang dewasa. Mungkin kalau anak-anak ya harus lebih dikurangin lagi bebannya. Tapi sebenarnya memakai ransel itu adalah salah satu cara yang baik untuk menjaga postur ya, karena tubuh kita akan menjadi tegak. Karena kecenderungan kalau kita pinggangnya udah capek, maka kita akan cenderung bungkuk seperti ini. Nah, dengan adanya ransel, maka akan mau nggak mau tegak gitu. Ya, cuman nggak boleh terlalu berat. Kenapa? Karena nanti menimbulkan tekanan pada bahu di sini. Ada otot-otot di sini yang karena tekanan itu bisa nyeri atau jadi tegang juga. Oke. Kapan saat yang tepat kita ketemu sama dokter nih untuk anak-anak? Apakah ketika dia sudah mulai mengeluh atau ketika orang tua sudah melihat adanya ketidaksimetrisan pada postur anak? Nah, sebaiknya kalau anaknya nggak ngeluh, tapi orang tuanya melihat, wah kayaknya ada yang beda nih. Ya, sebaiknya diomongin sama anaknya, bener nggak kamu kayak gini atau ada apa? Baru habis itu konsul ke dokter. Jadi anaknya juga ngerti, oh ternyata aku tuh ada yang beda gitu. Ternyata selama ini yang aku lihat, oh dilihat mau papa juga gitu. Akhirnya kalau anaknya paham, waktu konsul ke dokter juga komunikasinya lebih enak. Oke. Baik dokter, terima kasih obrolannya. Terima kasih banyak. Menutup, mungkin dokter ada pesan untuk mam semua bagaimana caranya menghindarkan anak kita dari skoliosis akibat tumbuh kembang. Oke, jadi untuk untuk menghindari skoliosis akibat postural ya yang pertama kita harus sesuaikan misalkan meja belajar anak dengan tinggi anak kita seperti itu. Tidak bisa anak yang masih SD disuruh duduk di kursi atau meja untuk orang dewasa. Yang kedua, ya kita harus perhatikan juga layar antara itu layar TV atau komputer atau laptop itu harus sejajar dengan mata. Karena kalau terlalu rendah, maka kecenderungan anak akan membungkuk. Yang kedua, harus dikoreksi kalau memang duduknya tidak sesuai, tidak ergonomis, antara dia miring ke kiri atau ke kanan. Nah itu memang harus dibilangin sehingga bisa mencegah untuk terjadi skoliosis postural. Dan juga ya ajak anak bermain setelah 1 jam belajar gitu. Oke, bermain juga perlu ya dok? Perlu. Oke, nah kalau begitu kita sekarang beneran pamitan nih sama mam semua.
Terima kasih obrolannya dokter, saya nyimak dengan sepenuh hati karena juga anakku terdeteksi skoliosis. Tapi untuk mam semua yang mau konsul ketemu dengan dokter Albert, hari apa aja ada di sini dok? Saya ada hari Senin sampai Jumat jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Baik, silakan dicatat Rumah Sakit Permata Depok. Terima kasih dokter. Terima kasih banyak. Dan juga untuk mam semua, mudah-mudahan obrolan kita tadi bermanfaat. Dan juga kalau misalnya Anda memiliki keluhan atau cerita tentang skoliosis, boleh tinggalkan komen di kolom komen cerita Mam Angel. Terima kasih sekali lagi, kita ketemu lagi di episode berikutnya.